Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Saya, Sanita Rani, akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan menghadirkan informasi-informasi dari seputaran kota Cianjur yang dikemas dalam Warta Cianjur. Pemirsa, inilah berita pertama untuk Anda. Satu lagi istilah yang dilontarkan Ketua ICMI Korda Cianjur, Saiful Milah, dinamakan Majelis Ta'lim Pendidikan. Tentunya Majelis Ta'lim ini versi Ikatan Cendekiawan Muslim seluruh Indonesia, ICMI Cianjur. Majelis Ta'lim Pendidikan versi ICMI Cianjur ini bukanlah sekedar sebuah istilah saja, namun berisi kegiatan rutin mengkaji isu-isu strategis berkaitan dengan pendidikan, semisal sekolah berstandar internasional atau RSBI. Kali ini Jumat 5 April 2013, ICMI Kabupaten Cianjur melalui Majelis Ta'lim Pendidikannya kembali mengadakan kajian tentang gagasan lulus kerja sarjana atau LKS bertempat di Sekretariat ICMI di Jalan Siliwangi 17A Cianjur. Menghadirkan berbagai kalangan terkait antara lain Kepala SMA, SMK, P2, TP2A, pemerintah daerah, dan perusahaan penyalur tenaga kerja. Dalam obrolannya kepada TPC di sela-sela kegiatan kajian LKS, Ketua ICMI Kabupaten Cianjur Saiful Milah mengajak kepada semua pihak terkait mengkaji kelebihan dan kekurangan yang ada pada gagasan LKS, dikaitkan dengan visi dan misi Kabupaten Cianjur. Jika baik, kenapa tidak kita laksanakan, ujarnya. Sebagai Ketua ICMI, Pak, kegiatan yang dilaksanakan ini kegiatan dalam rangka apa, Pak? Jadi sesuai dengan agenda yang sudah direncanakan, didesain oleh ICMI pada perumusan perencanaan. Jadi kita punya bermacam-macam divisi. Ada divisi ekonomi salah satunya, kemudian ada divisi pendidikan. Nah, kemudian dari divisi pendidikan yang sudah sepakat dan rutin dilaksanakan, kita paling tidak setiap bulan sekali ada yang disebut dengan Majelis Ta'lim Pendidikan. Di Majelis Ta'lim di sini versi ICMI lebih banyak kepada upaya untuk mencoba melakukan pengkajian terhadap beberapa isu-isu yang strategis yang mungkin perlu dikaji, dan dari hasil kajian ini mencoba ICMI memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, khususnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. Sebagai gambaran, pada Majelis Ta'lim pertama pendidikan dulu kita berkumpul juga dengan para kepala sekolah dan juga para pengawas dan juga para pelaku pendidikan termasuk para pemerhati. Waktu itu isunya kebetulan tentang pembubaran RSBI. Coba kita kaji, walaupun kebetulan waktu itu belum ada sikap yang jelas dari pemerintahan pusat. Waktu pas pertama awal-awal kita mencoba waktu itu memberikan hasilnya, direkomendasikan kepada yang terkait, salah satunya kepada Pemda Kabupaten Cianjur. Hari ini coba Majelis Ta'limnya fokusnya adalah membahas tentang mengkaji gagasan tentang LKS, lulus kerja dan sarjana, yang sebelumnya pernah disosialisasikan dengan teman-teman para kepala SMK dan SMA di SMK 2 Cilaku. Dan juga ini waktu itu Pemda hadir. ICMI terus terang tertarik, programnya bagus, tapi bagaimanapun juga kita ingin coba kaji dulu, karena juga ada suara-suara dari masyarakat, terutama juga ada, saya dapat masukan kami ICMI dari salah satunya dari kepala sekolah dari Cibinong. Dia sudah mengumpulkan, sudah ada peserta siswa yang siap peserta untuk jadi peserta LKS ini 217, tapi juga kebingungan. Makanya kita coba undang dari tim dari Jakarta ini yang belum dijelaskan, dengan harapan kita akan mencoba memberikan penjelasan yang lebih terang. Kita kaji apa kekurangan dan kelemahannya. Kalau memang bagus, kenapa ini program ini yang bagus ini, kalau seandainya bagus, coba direkomendasikan dan bisa dilaksanakan oleh sama-sama ya. Mungkin karena menyangkut juga para kepala sekolah SMA SMK yang punya lulusan, yang menghasilkan lulusan, di samping nanti Pemda juga yang mencoba memayungi kebijakan, bahkan perlu membantu. Tapi kita tidak sewenang-wenang, kita harus juga melihat apa keuntungan-keuntungan. Kalau barusan kita melihat dari aspek dari penjelasan saja, ini sangat-sangat bermanfaat untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Cianjur kan itu. Nah itu kira-kira ini majelis rutin kegiatan ICMI yang setiap bulan dilaksanakan. Target dan harapan khusus untuk kegiatan kali ini apa, Pak?
Jadi dari tadi sesuai dengan yang saya sampaikan, jadi hari ini kita coba mendengarkan informasi. Saya mengundang para kepala SMK dan juga dari kepala SMA dan juga para pelaku pendidikan lain, termasuk juga tadi dari Disnaker kebetulan hadir, kemudian juga dari LBH hadir ya selama ini mengurus pelaksanaan trafficking. Karena kita begini, kami mendapatkan kejelasan tentang apa itu dengan gagasan tentang lulus, kerja, dan sarjana. Kan ini sangat-sangat menunjang Kabupaten Cianjur, menunjang IPM. Tapi dari hasil kajian ini diharapkan, karena tadi ada yang pertanyakan, jadi apakah program ini perlu dilanjutkan atau perlu dipertimbangkan? Yang jelas ISMI merasa terpanggil untuk memberikan kajian dan juga memberikan alternatif solusi yang mudah-mudahan nanti baik buat teman-teman di kalangan pendidikan maupun oleh Pemda maupun oleh terkait bisa ditindaklanjuti gitu Pak. Jadi tindak lanjut dari kegiatan ini berupa rekomendasi Pak? Rekomendasi ya, kita akan mencoba tidak rekomendasi tertulis, bahkan kalau perlu kami datang mungkin ke Pemda, ke yang terkait. Bahkan hari ini sebetulnya juga karena kebetulan pengurus ISMI juga adalah para pemegang keputusan. Hari ini kebetulan Kepala BPD nggak bisa hadir, dia mau hadir. Kemudian Pak Ajat dari ASDA, Pak Herul juga kebetulan ada teman kita yang meninggal, biasanya hadir, biasanya langsung juga ditindaklanjuti kan. Hasil kajian yang dilakukan oleh Majelis Ta'lim Pendidikan yang berupa rekomendasi akan disampaikan kepada pihak eksekutif, legislatif, dan pihak terkait lainnya. Demikian Ahmad melaporkan untuk TV Cianjur. Banyak penduduk berasal dari Kabupaten Cianjur menjadi wanita penghibur di Pulau Batam. Demikian diungkapkan oleh penceramah dari Pusat Studi Gender Universitas 11 Maret. Di hadapan para anggota dan pengurus Dharma Wanita Unit Disdik Kabupaten Cianjur pada 5 Maret 2013 di GGI Cianjur. Sekitar 80 orang terdiri dari pengurus dan anggota Dharma Wanita di lingkungan Disdik Kabupaten Cianjur menghadiri kegiatan rutin bulanan. Kegiatan kali ini diisi dengan ceramah yang mengangkat tema pencegahan human trafficking melalui pendidikan berwawasan gender di sekolah. Menghadirkan narasumber Rina Herlina Haryawati dari Pusat Studi Gender Universitas 11 Maret. Menurut Rina Herlina Haryawati, bahwa kasus trafficking berdasarkan data tahun 2007 hingga 2009, Kabupaten Cianjur sangat mengkhawatirkan karena trafficking di Kabupaten Cianjur mencapai 800 kasus atau nomor urut 2 di bawah Indramayu. Dengan data seperti itu, pemerintah Kabupaten Cianjur harus betul-betul mengatasinya. Saat ini pemerintah Kabupaten Cianjur sudah mulai bergerak menangani kasus trafficking dengan memberlakukannya Perda tentang trafficking. Walaupun hasilnya hingga saat ini masih belum terlihat, kesadaran korban untuk melapor masih sangat kurang. Sebagian besar tindak trafficking di Kabupaten Cianjur menyangkut banyaknya tenaga kerja wanita ilegal yang diselundupkan ke luar negeri atau dipekerjakan di daerah Batam. Di Pulau Batam, banyak wanita-wanita yang berasal dari Cianjur menjadi wanita penghibur. Kejadian seperti itu harus dijadikan PR oleh pemerintah. Selanjutnya, narasumber menjelaskan bahwa trafficking di Cianjur disebabkan karena faktor ekonomi dan pendidikan. Ranking kabupaten kota Jawa Barat dalam segi pendidikan, Cianjur masih ketinggalan jauh. Sementara data kemiskinan tahun 2011, Cianjur berada di urutan kelima dari bawah. Kalau dari data ya, kayaknya cukup mengkhawatirkan karena dari 2007 sampai 2009 itu menurut istri Gubernur Jawa Barat kita itu udah 800 kasus ya, 800 kasus itu, dan Cianjur ada di nomor 2. Di nomor 2 trafficking di Jawa Barat. Jadi ini miris dan harus benar-benar segera diatasi. Tapi saya pikir pemerintah kita sudah mulai bergerak karena kita punya perda ya. Cianjur punya perda tentang trafficking. Jadi implementasinya sudah mulai dilakukan meskipun hasilnya belum bisa kita lihat baik atau tidaknya. Tapi saya pikir ini udah mulai ada penurunan. Jadi kalau tidak salah menurut tadi kepala pencegahan trafficking, kasus trafficking di Cianjur udah agak mulai menurun. Jadi untuk tahun 2012 ini udah mulai menurun. Tapi yaitu kesadaran korban untuk melapor masih sangat kurang. Misalnya dari segi apa Bu trafficking di Kabupaten Cianjur? TKW, jadi ada TKW yang ilegal, kemudian banyak sekali yang diselundupkan ke luar negeri. Ini banyak sekali ke Batam ya. Jadi kalau beberapa kasus kita lihat ada banyak sekali TKW perempuan-perempuan Cianjur yang dikerjakan di Batam itu sebagai tanda petik dan tanda kerja seksual ya, komersial. Jadi ini harus benar-benar dijadikan PR bagi pemerintah supaya
ya diperhatikan lah keberadaannya. Banyaknya data-data dan kasus-kasus yang dikemukakan oleh para narasumber sejalan dengan tujuan penyelenggara kegiatan ini, yaitu untuk menambah wawasan kader-kader Dharma Wanita yang ada di daerah, sebagaimana diungkapkan oleh cucu Ketua Panitia. Bu, pelaksanaannya sendiri rutin diselenggarakan, Bu? Setiap bulan 1 kali. Untuk kali ini, Bu, yang diangkat tema tentang apa, Bu? Tentang isu gender. Mungkin tujuannya sendiri, Bu? Tujuannya ya untuk memberikan wawasan kepada anggota itu sendiri, dan nanti di tempat di daerah kerjanya masing-masing itu untuk menyampaikan kepada kader-kader yang ada di daerah, seperti di Dharma Wanita Persatuan Pusbindik maupun persekolahan yang ada di daerah. Terus saat ini, Bu, ada berapa orang peserta, Bu? Kurang lebih 80 orang. Ini hanya di lingkungan dinas pendidikan? Iya. Kebetulan Ibu Ketua itu pada saat ini berhalangan hadir karena memang menghadiri kegiatan Dharma Wanita Kabupaten. Jadi saya selaku penasehat mewakilinya atas permintaan beliau. Kegiatan ini berjalan lancar dan sesuai dengan tujuan. Demikian Fadilah Munajat melaporkan untuk TV Cianjur. Selasa tanggal 02 April 2013, Kapolda Jawa Barat, Irjen Polisi DRS TB Anis Angkawijaya MSI meresmikan gedung kantor Polres Cianjur di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh Cianjur. Peresmian ini dilakukan dengan menandatangani prasasti peresmian dan menekan tombol pembukaan selubung Polres Cianjur serta gunting pita di pintu masuk markas polisi Resort Cianjur. Pada hari Selasa tanggal 2 April 2013, Kapolda Jabar Irjen Pol Dr. Andes TB Anis Angkawijaya MSI meresmikan gedung kantor Polres Cianjur di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh Cianjur dengan menandatangani prasasti peresmian dan menekan tombol pembukaan selubung Polres Cianjur serta gunting pita di pintu masuk markas polisi Resort Cianjur. Pada acara peresmian tersebut turut hadir para pejabat utama Polda Jabar, Ketua Bayangkari Daerah Jawa Barat beserta pengurus, Bupati Cianjur, Kekorwil Bogor, para Kapolres Rayon Bogor, para mantan Kapolres Cianjur, para unsur Muspida Kabupaten Cianjur, LSM, Ormas, tokoh agama, dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan tersebut, Kapolres Cianjur AKBP Haji Agustri Herianto SIK melaporkan bahwa tanah dan bangunan Mako Polres Cianjur merupakan hak guna pakai dari pemerintah daerah Kabupaten Cianjur seluas 20.000 meter. Di atas tanah ini dibangun 2 lantai. Lantai atas terdiri dari aula, ruang Kapolres, ruang Wakpolres, ruang Kabag OPS, ruang Kabag Sumda, ruang Kasat Lantas, ruang Kasih UM, ruang Kasih Kesehatan, ruang Kasih Tipol, ruang Kasih Keuangan, ruang Kasubag Sapras, dan terakhir ruang PA Siaga. Di lantai bawah terdiri dari ruang Kabagren, ruang Kasat Subhara, ruang Kasat Intelkam, ruang Kasat Reskrim, ruang Kasat Binmas, ruang Kasat Tahti, ruang Kasat Propam, ruang Kasiwas, ruang Kasubag Humas, dan ruang tahanan laki-laki, ruang tahanan perempuan, dan ruang tahanan anak-anak. Tanah dan bangunan Mako Polres Cianjur yang baru adalah merupakan tanah hak guna pakai dari pemerintah daerah Kabupaten Cianjur yang luasnya adalah 20.000 meter persegi, dan di atas tanah yang telah dibangun diantaranya Gedung Polres Cianjur dengan luas bangunan tipe 2100 terdiri dari 2 lantai, yang antara lain 1 lantai atas terdiri dari aula, ruang Kapolres, ruang Wakapolres, ruang Kabagop dan staf, ruang Kabag Sumda dan staf, ruang Kasat Lantas dan staf, ruang Kasih dan staf, ruang Kasih Kesehatan dan staf, ruang Kasih Tipol dan staf, ruang Kasih Keuangan dan staf, ruang Kasubag Sarpras dan staf, serta ruang Pasiaga. Perlu kami laporkan pada Bapak Kapolda, sebetulnya ruangan yang ada itu masih dibilang minim dikarenakan untuk ukurannya belum representatif. Yang kedua, lantai bawah yang terdiri dari ruang Kabagrem dan staf, ruang Kasat Sabara dan staf, ruang Kasat Intel dan staf, ruang Kasat Reskrim dan staf, ruang Kasat Dimas dan staf, ruang Kasat Tahki dan staf, ruang Kasih Propam dan staf, ruang Kasih Was dan staf, serta ruang Kasubag Humas dan staf.
Secara umum luas masing-masing ruangan adalah 360 meter dikali 320 meter, termasuk ruangan para kabad dan kasat. Pada peresmian tersebut, Kapolda Jabar menandatangani 3 batu prasasti peresmian, yaitu Gedung Polres Cianjur, Kantor Satpas SIM, dan Lapang Tembak. Dilanjutkan dengan menekan tombol selubung Polres Cianjur serta menggunting pita. Kapolda Jabar beserta rombongan langsung memeriksa setiap ruangan yang ada di gedung Mapolres Cianjur. Saat pemeriksaan gedung Satpas SIM, Kapolda Jabar beserta Ibu Ketua Bayangkari daerah Jawa Barat sempat mencoba mengikuti salah satu ujian. Di Lapang Tembak, Kapolda Jabar melakukan uji coba lapang tembak dengan menembak sebuah balon yang bertuliskan "Selamat datang di Polres Cianjur". Demikian Beni Ramadhani melaporkan untuk TV Cianjur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Cianjur. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Cianjur menyelenggarakan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pileg tahun 2014 Kabupaten Cianjur. Kegiatan berlangsung hari Sabtu 6 April 2013 bertempat di Hotel Delaga Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Sabtu 6 April 2013 bertempat di gedung Hotel Delaga Kecamatan Cipanas, Bupati Cianjur menghadiri acara pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Cianjur. Acara ini dalam rangka persiapan Pileg tahun 2014 tingkat Kabupaten Cianjur. Selain Bupati, hadir pula Ketua DPRD, Ketua dan anggota KPU, dan para anggota pengurus Panitia Pemilihan Umum se-Kabupaten Cianjur, serta perwakilan KPU Provinsi Jawa Barat. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan SK pengangkatan pengukuhan anggota PPK Kecamatan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Cianjur. Sumpah janji sekaligus prakata pelantikan dipimpin oleh Ketua KPU yang sempat berhenti di tengah pembacaan sumpah dan janji itu, menitikan air mata saat Al-Quran berada di atas kepala yang disumpah. Sepertinya rasa berat untuk melanjutkan pembacaan sumpah dan janji itu. Selesai acara sumpah dan janji, dilanjutkan penandatanganan berita acara, diikuti penyerahan SK. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Cianjur Undang Margana SH menyampaikan bahwa ia akan mengundur diri sebagai Ketua KPU Kabupaten Cianjur. Bersamaan dengan itu, ia pun mengucapkan selamat bekerja kepada yang telah dilantik. Pada sambutannya, Bupati Cianjur Haji Cecep Mutarsoleh MM antara lain menyampaikan bahwa ia akan memberikan penghargaan kepada para anggota Panitia Pemilihan Kecamatan PPK yang telah menjadi anggota PPK selama 10 tahun. Saya akan memberikan penghargaan kepada pengurus PPK yang sudah. Jadi nanti tolong coba usulkan oleh KPUD Kabupaten PPK mana saja yang sudah berbakti lama. Seperti halnya Pemda memberikan penghargaan kepada anggota PKK yang sudah lama, kader posyandu yang sudah lama. Mengapa kader-kader PPK tidak diberikan penghargaan? Kalau setuju boleh, kalau tidak. Saat diwawancara TV Cianjur tentang pengunduran diri Ketua KPU Kabupaten Cianjur, Bupati menuturkan bahwa pengunduran diri itu memberikan kesempatan kepada para generasi baru untuk maju dan meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Cianjur dengan harapan persiapan pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2014 lebih baik dan sukses. Beliau memberikan kesempatan kepada generasi-generasi yang lain untuk bisa maju meningkat. Gitu. Kira-kira ketua ke depan harus gimana Pak? Harapannya sebetulnya pengurus KPU dari awal itu sudah bagus. Jadi regenerasinya bagus, terus yang sudah dibinanya juga diwariskan dengan baik. Makanya tidak ada perbedaan antara KPU yang lama dengan KPU yang baru. Termasuk nanti pengganti Pak Unang juga pasti sama bagus. Terkait tadi bantuan dari Pemda prestasi ataupun oh ya, eta mah kadeudeul lah. Jadi wajar kalau misalkan ada pengurus PPK yang berbakti dengan honor yang sangat minim, itu Pemda memberikan kadeudeul. Acara berlangsung tertib dan lancar, diakhiri pembacaan doa. Demikian Sugeng Widodo melaporkan untuk TV Cianjur.
Seorang pelaku spesialis pemalsuan surat tanda nomor kendaraan atau STNK berhasil diciduk jajaran Reskrim Polres Cianjur. Pelaku diamankan polisi karena telah melakukan pemalsuan sejumlah STNK kendaraan roda 2. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita barang bukti 12 unit sepeda motor beserta STNK yang dipalsukan. Saleh alias Ayod, warga Bojong Picung, Kabupaten Cianjur, seorang pelaku pemalsuan STNK, langsung ditangkap anggota Satuan Serse Polres Cianjur setelah melakukan pengembangan kasus atas informasi adanya sepeda motor yang STNK-nya palsu. Saat diperiksa di Mapolres Cianjur, modus pelaku sendiri yaitu dengan cara menerima kendaraan dari orang yang meminta tolong untuk digadaikan, selanjutnya STNK sepeda motor tersebut dipalsukan. Dalam memalsukan STNK, pelaku menggunakan teknik yang sederhana, yaitu dengan cara menghapus salah satu nomor atau angka dari nomor polisi yang tertera di STNK tersebut dengan karet penghapus pensil. Pihaknya sendiri mengaku masih akan terus mengembangkan kasus tersebut karena disinyalir pelaku tidak bekerja sendiri. Kini polisi masih mengamankan 12 unit sepeda motor beserta STNK yang dipalsukan. Ini berawal dari melakukan surat-surat ini dari Gade ya. Gade ada salah satu orang menggadaikan kepada seorang nama Saleh. Ya, Saleh ini langsung dia menjual atau memalsukan dari surat-suratnya. Contohnya saya ambil satu, misalnya ini ada peruntukan untuk sepeda motor Mio. Nomor asalnya D5906TZ. Dia tulis diganti D5900TZ. Dia sederhana saja dengan menghapus dari angka di belakang 0 itu dihapus pakai pensil dan langsung dibikin angka menyerupai dengan 0 menggunakan pensil juga. Ini tujuannya dia untuk lari dari leasing. Ya, kejaran leasing. Dan itu kita ambil, setelah diambil di rumahnya pun masih ada 3 unit kendaraan. Dengan menggunakan STNK-nya hampir keseluruhannya dia hapus. Dia hapus dengan menggunakan pensil dan ditulis lagi dari mulai penghapus pensil dan menggunakan pensil. Berapa barang bukti yang Barang bukti yang kita ambil ada 12 ya, ada 12. Dia juga ada jelas melanggar pasal 263 ayat 1 dan 2. Itu maksimal untuk kurungan 5 tahun penjara. Atas perbuatannya tersebut, pelaku dijerat dengan pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP pidana tentang pemalsuan dengan ancaman kurungan minimal 5 tahun penjara. Demikian Beni Ramadhani melaporkan untuk TV Cianjur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Cianjur. Pemirsa, seolah tak pernah berhenti korban kasus tindak pidana penjualan orang kembali terungkap kini menimpa salah seorang gadis di bawah umur, warga Kampung GBO, Kecamatan Cipanas, dan kini sedang ditangani kepolisian dan P2TP 2A Kabupaten Cianjur. Bunga, itulah nama gadis yang baru menginjak usia 15 tahun Selasa 9 April lalu, didampingi kedua orang tuanya yang kini berdomisili di Kampung GBO, Kecamatan Cipanas, memberanikan diri meminta advokasi ke LPH Fakultas Hukum Unsur terkait kasus yang menimpanya. Bunga yang sempat dinyatakan hilang oleh orang tuanya karena pergi meninggalkan rumah tanpa pamit selama 40 hari, akhirnya bisa berkumpul kembali bersama kedua orang tuanya. Bunga yang awalnya diiming-imingi pekerjaan di Jakarta dan pada akhirnya diterima di Pulau Batam dengan dijanjikan pekerjaan sebagai karyawan restoran, namun setibanya di sebuah tempat bernama Flamingo adalah sebuah tempat yang selama ini menjadi sarang penjualan orang. Hal tersebut tentu saja lain dari yang diharapkan, sehingga harus berusaha keras untuk melepaskan diri dari jeratan sang mami sapaan Germo yang menjual kepada hidung belang. Bunga mengaku selama berada di Batam dirinya berontak karena disodori lelaki hidung belang hingga akhirnya bisa melepaskan diri dan terselamatkan kehormatannya. Ditempatin di mana nih? Flamingo. Itu daerah mana? Daerah Batam. Flamingo. Itu dijanjiinnya kerjanya Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di apa sih? Di toko. Terus sana ngapain aja nih? Disuruh apa aja? Aku di sana suruh ngelayanin tamu, kalau nggak mau aku disiksa Bang. Sempat ngalamin disiksa sama? Nggak pernah, cuman aku karena kabur-kaburan terus. Berapa lama nih di sana? 2 minggu.
Terus bisa kasih kabar ke orang tua gimana? Saya lihat di internet ada pencarian orang hilang, ada foto saya dan ada juga nomor bapak. Saya catat dan saya telepon Bang. Menurut orang tua korban, usai melaporkan kejadiannya ke LPH Fakultas Hukum Unsur, Bunga diantar kedua orang tuanya melaporkan kejadian yang menimpanya ke lembaga P2TP2A dan diterima bagian advokasi lembaga pendampingan tersebut. Ini anak-anak bapak ini dibawa oleh siapa, Pak? Pertama tuh diketemukan sama Satpam lagi yang namanya Pak Pras, diketemukan sama Ibu Mama Fia namanya. Sama Mama Fia dibawa ke Jakarta pagi itu. Terus karena ditawarin kerja di Jakarta agak ada yang nerima, akhirnya pulang lagi ke Cipanas. Pas sampai ke Cipanas ada telepon katanya, Bu katanya ini anak diterima tapi di Batam. Bawa lagi ke Jakarta pakai mobil rentalan katanya kan gitu. Setelah itu disekap selama 1 minggu lantas diberangkatkan ke Batam. Menurut cerita anak saya. Upaya sejauh ini aparat gimana untuk mengendus kasus ini? Kelihatannya memang ini diupayakan secara hukum, tapi yang saya sayangkan kenapa orang-orang itu masih di luar, bahkan yang dikedepankan katanya pengacara jaminannya, kan gitu. Jadi saya yang ditakutkan begini Pak, karena saya tinggal di pinggir Istana Cipanas, Istana Presiden. Takut ada kejadian apa karena FPI dari Jakarta itu mau turun ke Cipanas melalui Habib Yahya. Baban berharap pihak aparat serius menangani kasus ini. Baban mengaku pelakunya hingga kini masih berkeliaran. Ia juga menegaskan jika kasus ini tidak tuntas, maka ia akan menurunkan kekuatan massa. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Rodatul Atfal atau RA Darul Mukmin Cianjur, Selasa 9 April 2013 mengikuti outbound yang diselenggarakan di IGRA FC 1 di perkebunan teh dan Kina Pasir Serongge, Kecamatan Pacet. Pagi itu Selasa 9 April 2013 bertempat di perkebunan teh dan Kina Pasir Serongge. Tampak ramai dengan kerumunan anak-anak usia dini dari puluhan RA yang tergabung di IGRA PC 1. Mereka berkumpul dalam satu ruangan untuk mendapatkan pengarahan dari tim instruktur. Salah satu tim peserta yang mengikuti kegiatan outbound tersebut diantaranya RA Darul Mukminin Kecamatan Cianjur. Usai mengikuti pengarahan, mereka akan memulai melakukan aktivitas menyusuri perkebunan teh untuk mengikuti game pertama, yaitu memilah dan memilih bola sesuai dengan warna yang diinginkan oleh instruktur. Di sini mereka dilatih kepekaan, membedakan aneka jenis warna dengan kejelian dan penuh kegembiraan mereka melakukannya. Menurut Yayan, Kepala RA Darul Mukmin sekaligus penanggung jawab, kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperkenalkan ciptaan Allah kepada anak didiknya dan melatih kebersamaan, keberanian, dan percaya diri. Pesertanya berapa orang, Bu? 35 orang. Semuanya ikut ya? Semua ikut. Ya. Kemudian secara konkret mereka akan belajar apa nih, Bu, dari alam ini? Yang pertama untuk kebersamaan, silaturahmi dengan daerah yang lain, silaturahmi guru-guru dengan guru-guru yang lain, terus memperkenalkan supaya berani tampil, berani mandiri, kreatif, sportif. Gitu. Ya. Orang tuanya ikut? Orang tuanya ikut juga. Ya. Kemudian bagaimana Ibu melihat antusias dari anak-anak ini, Bu? Ya, alhamdulillah melihat itu sangat antusias sekali dan orang tuanya juga mendukung sekali dengan acara program RA Darul Mukmin yaitu outbound. Keceriaan anak-anak saat outbound rupanya tak ingin dilewatkan begitu saja oleh orang tua mereka. Dari mulai menggunakan kamera handphone, mereka mengabadikan setiap momen langka ini seperti halnya permainan melatih kekompakan dengan cara mengisi air secara bergiliran ke dalam tabung bambu. Demikian halnya permainan menggelindingkan bola yang difasilitasi pipa paralon ini. Mereka harus menyambung paralon yang terputus hingga mampu dilewati bola. Laura sini, Laura Kalau jatuh. Ayo. Temennya. Apa yang belakang?
Maju ke depan. Maju ke depan untuk membaca. Ayo. 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 Bagian lain perkebunan ini selanjutnya para siswa didampingi guru mereka memetik daun teh. Mereka diberikan pengarahan tata cara memetik daun teh yang benar dipandu oleh salah seorang instruktur. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya, Sanita Rani, beserta kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Silahkan Anda kunjungi di website kami di www.tvcianjur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Cianjur.